Orang Eropa silahkan punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali, tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Loh iya, kasih aja di bentangan pantai mana, itulah pantainya turis. Kalau kamu nggak tahan, nggak usah ke situ. Orang di situ itu dia berjemur, kamu aja yang salah paham dikira porno, bukan, itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, nggak ada daun, seluruh daun rontok di musim gugur, yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau kemudian Natal pakai daun cemara, bukan karena hebatnya daun cemara, ya cuma daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu asli Bondowoso bisa daun sawu, gitu. Daun jambu. Makanya teman-teman Muslim enggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya saja. Ini loh yang diajarkan para ulama dahulu, indahnya luar biasa. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu ya sudah, tengkurap gitu dikira kayu. Lah yang Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lama-lama ya gini-gini kan ya sih. Nah yang dari Indonesia kenapa kecil-kecil dan minimalis padahal makanan paling banyak, protein paling banyak itu di Indonesia. Kenapa kita kecil-kecil? Itu urusan Allah dan nggak ada masalah. Kita dibikin kecil-kecil karena oleh Allah kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada bumi seindah tempat kita, nggak ada. Sudah percaya sama saya. Saya ini kalau dalam zaman dulu Ibnu Battuta, pengembara. Belum seminggu saya keliling negara-negara Cina, dari Jepang keliling, dari Tiongkok keliling saya. Jadi saya hafal, mulai dari Afrika yang paling ujung hafal. Nggak ada tempat seindah kita. Orang Arab itu mau nanam pohon, butuh ratusan juta. Kita nanam pohon nggak sengaja. Makanlah kates, telan bijinya, pergilah ke ladang, lah di situ. Tunggu 6 bulan, ada buahnya sudah. Di negeri kita. Loh, ini perbandingan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan. Karena seluruh airnya mengering jadi beku. Lah kita nggak pernah kehilangan ikan. Makanya orang Eropa kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya kita ngapain ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari kita dapat ikan segar dari sungai atau dari laut. Kalau dapat ikan nggak dapat ya kodok-kodok dapat. Itu Indonesia, nggak ada negeri seindah kita. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak makan daging mati, maka susu dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Kita ini seumur-umur makan kubis, hidup. Mana ada negeri seindah kita? Musim dingin orang Eropa butuh energi yang sangat banyak, minyak yang sangat banyak untuk memanaskan negeri dengan menggunakan listrik. Musim panas mendinginkan negeri dengan listrik, makanya berebut energi, perang di seluruh negara di dunia didalangi oleh orang-orang Eropa karena mereka berebut energi, butuh AC. Kita nggak butuh, kita nggak panas, nggak dingin, maka teknologinya bukan AC, sarung. Iya, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung, guru udah selesai. Nggak ada negeri indah kayak kita. Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palau dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini. Beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus. Namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak Dewa Warman bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya
Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh bangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin bangsa Isyana pindah ke timur bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenaro membangun namanya kerajaan Singasari. Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Ande-Ande Lumut, Pandi Asmoro Bangun, kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bantung Bondowoso. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Timun sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silakan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia, bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan. Nggak perlu mengambil Hizbut Tahrir dari Filistin. Nggak perlu. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia?